Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Kita anugerah Tuhan, kami pengusaha kontraktor maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas jaya, bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Selamat sore untuk seluruh peserta Zoom pada sore hari ini. Sebelumnya, kita tanyakan dulu apakah Bapak narasumber kita dan Ketua Umum APEKNAS sudah masuk ke dalam webinar sore ini. Ya, terima kasih Mbak Farah. Pak Yusuf sudah hadir. Selamat sore Ketum, udah hadir Ketum. Salam sehat Ketum. Salam sehat Pak, sehat Baik. selalu. Kita tunggu 2 menit lagi ya Bapak untuk Selamat sore. untuk peserta yang dapat. Oh, udah. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak Yusuf. Ya, maaf terlambat sedikit. Boleh Apakah Bapak Ibu terdengar kita suara? tunggu. Suara saya terdengar? Suara saya Terdengar apakah Pak, terdengar? terdengar Pak. Baik. Oh iya, oke, peserta sudah lengkap ya kelihatannya. Boleh. Boleh kita mulai saja Pak. Baik. Boleh. Mohon di absen dulu. Di absen. Baik, saya akan membuka webinar sore ini Pak sebelum itu. Oke, selamat sore dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada Bapak Dr. Chan Insinyur Fandi Iyot ST MPWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS, kepada Bapak Arsitek Insinyur Yusuf Danuwijojo MPWK IAI selaku Ketua IAI Kepulauan Riau yang akan menjadi narasumber webinar hari ini Jumat 24 Januari 2025. Serta seluruh peserta webinar yang hadir pada sore yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema Persetujuan Bangunan Gedung PBG bersama Apeknas dan IAI Kepri. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada sore ini untuk mempersembahkan susunan sebagai berikut, di mana dimulai dengan pembukaan, mendengarkan mars dari Apeknas, kata sambutan dari Ketua Apeknas, foto bersama, pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Maka kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apeknas jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apeknas, 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 sejahtera. Apeknas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apeknas jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apeknas, 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 sejahtera. Apeknas, 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 untuk Indonesia. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Chan Insinyur Fandi Iyot, ST MPWK IPM selaku Ketua Umum Apeknas. Kepada Bapak kami persilakan. Ya kasih terus mudah yang benar hari ini dari pengusaha pelaksana solusi nasional Maaf Bapak, putus-putus Bapak. Insinyur terima kasih Ketua Ikatan kami berharap Ibu yang pada tahun nah
Ibu Profesor, mohon jadi kan bangunan gedung itu terutama di dalam kembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Farah, ambil foto Mbak Farah. Baik, Pak. Terima kata. Diulang kalau bisa. Karena putus-putus. Mohon maaf. Boleh, iya. Boleh, Pak, untuk Bapak untuk ulang lagi, Pak, kata sambutannya karena tadi putus-putus dari awal sampai akhir, Pak. Oh iya iya. Baik, baik. Ya. Assalamualaikum nama budaya seperti mana Jaringannya jelek. ya, ini bisa dengar? Bisa, Pak. Iya ya. Oke. Ya, terima kasih ya Mbak Farah, terima kasih. Pak, boleh izin Pak untuk untuk agak dinaikkan sedikit kameranya. Oke, baik, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir. Ya, saya akan memberikan opening speech ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam konstruksi. Kami APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, mengucapkan terima kasih banyak untuk para Bapak Ibu yang telah hadir di webinar ini terkait topik hari ini perizinan bangunan gedung. Kami berharap ya terutama untuk anggota PEKNAS dan Bapak Ibu yang telah hadir, mohon dipastikan sebelum pelaksanaan pembangunan gedung atau infrastruktur, dipastikan perizinan-perizinan sudah dilaksanakan dan sudah disetujui. Terutama saat ini pemerintah kita sangat memberikan kemudahan-kemudahan terkait perizinan bangunan gedung PBB, yang dulunya nama PBG ini disebut dengan IMB, izin mendirikan bangunan gedung ya. Jadi Bapak Ibu kontraktor, para anggota PEKNAS dimanapun berada, kami berharap mohon dipastikan dari para owner project agar studi kiranya mereka telah mempersiapkan seluruh perizinan-perizinan bangunan gedung sehingga nanti pada saat pelaksanaan tidak terjadi sengketa hukum. Jadi Bapak Ibu, perizinan bangunan gedung yang hari ini akan disajikan oleh narasumber kita, kerjasama antara PEKNAS dengan Ikatan Arsitek Kepulauan Riau, Bapak Insinyur Yusuf sebagai Ketua IAI Kepri. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Dan di dalam webinar ini juga nanti akan ada session
penyampaian materi dan kemudian nanti penyampaian tanya jawab. Bila mana Bapak Ibu masih memiliki permasalahan atau pertanyaan, dapat menghubungi call center APENAS di 0811 777 8587. 0811 nanti akan di-share sama moderator terkait call center APENAS. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan materi presentasi juga dapat diminta melalui 0811 777 8587 ya. Nanti di-share aja Mbak Farah di chat. Kemudian setelah saya opening, Mbak Farah nanti diambil foto dulu ya, Mbak Farah. Baik, Pak. Ya, ambil foto, dibuka semua kamera. Setelah itu nanti Pak Yusuf yang akan sekaligus memberikan materi. Demikian saya kembalikan ke moderator, Mbak Farah. Terima kasih Pak atas kata sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar online sore ini, izinkan kami untuk melakukan foto dokumentasi bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Oke, kami hitung ya Bapak Ibu. 2, 3, sebentar ya Bapak Ibu, tahan, boleh ditahan dulu ya Bapak. Belum masuk ke dia kan rumah tadi makanya mau. Terakhir Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dari YouTube APENAS DPR kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe, dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti seminar webinar sore ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Arsitek Insinyur Yusuf Danuwijojo, MPWK IAI, selaku Ketua IAI Kepulauan Riau. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kalau bisa ke tanda tangan. Salam konstruksi. Kita akan mulai dengan kali ini kita akan mencoba. Dicoret aja Pak, jangan di-print lagi Pak. Hah? Coret aja kalau itu kontrol. Jelek nih. Mohon pada saat presentasi. Bukan aku tak mau.
supaya tidak ada Mau nggak suara yang berdarah-darah semua? tebal. Halaman 2 ya, tapi lagi ya. Izin kita mute sebentar ya Bapak Ibu sebentar. Baik, bisa dimulai. Mbak Farah, bisa dimulai ya. Sudah bisa Pak dimulai. Terima kasih. Judul webinar kali ini adalah penyelenggaraan bangunan gedung. Nah, seperti kita ketahui, penyelenggaraan bangunan gedung ini akan tertampak jelas susunannya dan kerjasamanya antar berbagai pihak. Pertama, pemilik. Di proyek pemerintah ini jelas, pemilik adalah pemerintah kota, pemerintah kabupaten, melalui dinas-dinas terkait. Atau dari proyek kementerian, ada Kementerian Pendidikan seperti Politeknik, universitas, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah konsultan. Jadi sebelum dilaksanakan satu proyek, itu dilakukan perencanaan. Ini dilakukan oleh konsultan. Konsultan ini ada juga dibagi 3. Pertama, arsitek. Izin Kedua, Pak Yusuf, izin Pak Yusuf. Ya. Mungkin presentasinya belum ditampilkan itu. Presentasinya coba admin tolong dibantu Pak Yusuf, presentasi Pak Yusuf dimunculin. Tidak usah. Bentar, tampilkan. Izin, saya tampilkan. Ya. Bisa ya? Sudah tampak? Sudah tampak di layar ya? Sudah Pak, sudah nampak di layar Pak. Ya, jadi temanya adalah penyelenggaraan bangunan gedung. Ini terdiri dari 3 unsur. Pertama, pemilik. Yang kedua, konsultan perencana. Ketiga adalah kontraktor. Nah, di mana Apeknas ini akan masuk dia di kelompok ketiga anggota-anggota Apeknas ini. Jadi sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, jasa konstruksi. Ini akan lebih jelas strukturnya di proyek-proyek pemerintah. Berikut. Ya. Nah, seperti ini. Kelompok pertama adalah kelompok pembangunan. Satu proyek ya. Dan di sini ada kenapa kita mengambil tema PBG. PBG ada persetujuan bangunan gedung. Coba saya jelaskan bahwa awal pertama proyek ini terlaksana setelah pemilik ini memberikan pekerjaan pada konsultan perencana. Kemudian harus mengurus dulu perizinan bangunan gedung, dulu IMB. Termasuk tentunya konsultan perencana menyiapkan dokumen lelang. Proyek itu dilelang. Setelah itu masuk di pelaksanaan. Ini dilakukan oleh kontraktor. Setelah mendapatkan SPK dari kontrak kerja dari pemilik. Kemudian kita perhatikan arah panah yang besar ini, setelah bangunan selesai, itu harus dilakukan, pemilik akan membuat sertifikat layak fungsi melalui kajian identifikasi. Nah, sampai situ dulu, nanti kita masuk ke segmen berikut ya. Nah, ini sekarang bagaimana penerbitan PBG
dilakukan. Jadi seperti tadi Ketua Reknas, Pak Pandiot, sudah memberikan clue bahwa PBG ini dilakukan sebelum proses pembangunan dilaksanakan. Jadi ini yang perlu kita patuhi bersama, bahwa PBG yang dulu disebut IMB adalah izin mendirikan bangunan. Berbeda, PBG ini dilakukan secara digital, melalui SIMBG. Nah, ini dilakukan oleh konsultan. Lakukan suatu proses pembangunan, coba ditanya dulu, PBG-nya sudah ada. Untuk persyaratan PBG ini apa saja? Ada 11 persyaratan PBG yang harus diurus oleh pemilik atau dilakukan oleh konsultan perizinan yang ditunjuk oleh pemilik. Antara lain akta perusahaan, KTP pemilik. Kedua, dokumen lahan. Tiga, dokumen tata ruang, PKKPN, dan PNBP. Keempat, ketentuan keselamatan operasi penerbangan KKOP untuk zona bandara atau tower. 5 adalah dokumen lingkungan. Keenam adalah gambar perencanaan. Ini di dokumen lelang atau dokumen suatu proyek, ini wajib ada gambarnya. Kalau tidak, kan tidak mungkin dilaksanakan. Ketujuh, perhitungan struktur bangunan. Untuk kekuatan bangunannya terukur. Kedelapan, spesifikasi teknis bangunan. 9, data konsultan penyedia. Jadi konsultan ini penyedia bangunannya pada saat perencanaan harus mempunyai sertifikat. Nah, ini semua bagian dokumen perizinan ini pun pegang oleh kontraktor juga, seperti spesifikasi teknis dan gambar. Kemudian kalau kita masuki ke segmen sertifikat layak fungsi, ketika proyek tersebut sudah selesai dilaksanakan oleh kontraktor, maka kan kita sudah mengenal akan dilakukan tes dan komisioning untuk semua perangkat gedung yang tertanam di sebuah gedung yang baru. Apa saja tes komisioning itu dan apa manfaatnya? Nanti kita lihat. Yang pertama, tes komisioning ini 95% terdapat di pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing. Kita sebut MEP. Mechanical itu apa saja? Pompa, tata udara, atau lift, dan eskalator. Yang kedua, electrical dan elektronikal. Ini terdiri dari instalasi listrik, penangkal petir, fire alarm, CCTV, sound system, dan lain-lain. Yang ketiga adalah plumbing. Plumbing ini instalasi sprinkler, air bersih, air kotor, air hujan, air limbah. Nah, 3 instrumen MEP ini itu harus dilakukan tes dan commissioning sebelum suatu proyek diserah terimakan 100% terhadap. Nah, manfaatnya, karena dengan tes commissioning ini, pemilik dapat melakukan persiapan untuk melakukan sertifikat layak fungsi bangunan tersebut. Jadi
akan dipakai sebagai rujukan bagi proses perizinan layak fungsi bangunan. Tadi saya sudah singgung sedikit dari SLF ini adalah pemanfaatan ini dilakukan oleh pemilik nanti setelah SLF ini dimiliki. Jadi tes commissioning itu untuk mendukung proses ini di pemilik. Saya lanjut. Kemudian kan tentu ada pertanyaan, ketika SLF ini sudah dilakukan kajian identifikasi dan kajian teknis tidak memenuhi syarat, pasti akan kembali lagi, kembalikan. Tapi kalau tetap tidak memenuhi syarat, hasil kajiannya dan dinyatakan tidak layak, atau jangka waktu konstruksi 50 tahun, nah ini kan pasti juga kan setiap periodik per 5 tahun, ini kan harus dilakukan uji lagi. Hingga tiba saatnya pada saat umur konstruksi 5 tahun atau lebih, ini bisa dinyatakan tidak layak dan bongkar. Nah, bongkar ini pun nanti adalah bagian dari pekerjaan kontraktor yang mempunyai sertifikat pembongkaran satu gedung. Jadi peran Apeknas di sini dan melalui anggotanya, di kotak kuning ini semua pekerjaan. Jadi di pembangunan, pembongkaran pun nanti dilaksanakan oleh kontraktor. Mungkin paparannya dari saya sekian, cukup sekian, karena saya tidak membedah PBG-nya secara utuh. Saya sesuaikan dengan pekerjaan kontraktor. Jadi kontraktor harus mengetahui bahwa ada proses perizinan untuk satu bangunan sebelum dilaksanakan. Demikian, bila ada pertanyaan, saya sangat merasa senang sekali supaya kita bisa sharing. Baik, Bapak. Ya. Terima kasih atas pemaparannya. Sekarang kita memasuki tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat langsung bertanya dan dapat juga melalui kolom chat. Nanti kami akan bacakan. Yang ingin bertanya kami persilakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, mungkin saya bertanya dulu Pak, mewakili Bapak Ibu, Pak Yusuf. Ya. Bagi
para kontraktor ataupun bagi pemilik kos-kosan, rumah kos-kosan, apakah membutuhkan PBG, Pak Yusuf? Terima kasih, Pak Andi. Semua bangunan yang didirikan negara ini harus punya izin, seharusnya. Apalagi yang kosan rumah tinggal saja, kos-kosan ini justru itu rumah tinggal plus. Karena kenapa? Melibatkan tidak dalam satu keluarga. Jadi, kenapa dampaknya? Kalau dari segi fungsi bangunan saja, itu sudah termasuk bangunan umum. Nah, bukan dari satu keluarga yang setiap hari dia tinggal situ, dia bisa berganti-ganti. Jadi tentunya fasilitasnya pun itu harus fasilitas dari rumah plus. Itu sangat perlu, Pak Pandi. Ya, Baik, terima kasih Pak Yusuf. Saya kembalikan ke Mbak Para, mungkin dibacakan tuh pertanyaan teman-teman di chat grup. Silakan Mbak Para. Baik, Pak. Ini dari atas nama Arya. PBG apakah mempunyai masa berlaku? Ya, terima kasih. Jadi satu pertanyaan. PBG tentunya ada punya berlaku. Jadi kalau setelah PBG keluar tidak dilaksanakan juga, maka 6 bulan itu umurnya dia akan dibatalkan. Berarti masa berlakunya 6 bulan jika belum dibangun juga ya, Pak? Ya, 6 bulan ketika tidak dilakukan pembangunan, maka akan hanggus. Kalau sudah melakukan pembangunan, apakah ada ini, Pak? Ada masa berlakunya juga? Misalnya kan ada kan yang setahun, 2 tahun belum selesai, Pak. Tapi sudah melakukan pembangunan. Oh, suara putus-putus. Tapi begini, 6 bulan itu bukan satu umur pelaksanaan konstruksi. Jadi 6 bulan ketika tanah tersebut dilakukan juga bangunan, maka mungkin perizinan tersebut akan dibatalkan. Jadi bukan umur dari Bagaimana? proyeknya. Jadi 6 bulan itu bukan jangka waktu proyeknya, tidak termasuk jangka waktu proyek. 6 bulan harus segera dimulai pembangunannya setelah perizinan keluar. Tuh, jelas? Oh, ah, jika Pak ibaratnya 6 bulan sudah dilakukanlah pembangunan. Ya. Ternyata mereka berhenti gitu Pak proses pembangunannya. Apakah PBG masih berlaku Pak? Ya, tentunya dilihat berhentinya kenapa. Kalau berhentinya proyek tersebut bermasalah, nanti kan akan diinvestigasi. Masalahnya masalah apa? Masalah fee atau masalah finansial atau masalah lain-lainnya. Begitu prinsipnya itu harus untuk mulainya. Tapi kalau dia berhenti di tengah jalan, nanti harus dilakukan kajian ulang terhadap kenapa proyek tersebut berhenti, apakah karena gagal konstruksi atau apa, itu nanti Oke, bisa. baik Pak. Lalu ini ada lagi Pak pertanyaan dari Eka. Selamat sore. Jika ada bangunan lama yang ingin diajukan SLF, bagaimana prosedurnya Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, kasih. Untuk bangunan lama yang akan diajukan SLF itu tentunya nanti harus melalui konsultan. Nanti akan dilakukan kajian di lapangan, cek dulu bangunannya, cek fisiknya, kemudian
lakukan kajian dalam bentuk laporan yang akan untuk diajukan di perizinan SLF. Jadi bisa, bangunan lama bisa diajukan. Oke. Berarti itu lewat konsultan berarti ya, Pak? Iya, lewat konsultan pengkaji teknis bangunan. Lalu ada lagi dari Arya, di mana apa relasi PBG dengan SLF, Pak? Di mana jika PBG tidak ada, tapi sudah terlanjur dibangun, bagaimana mekanismenya? Apakah ada pemutihan? Apakah ada denda atau ketentuan lain? Bagaimana, Pak? Suatu bangunan yang sudah terbangun tapi tidak ada PBG-nya. Tidak adanya ini karena hilang atau karena apa? Kalau dia biasanya kan kalau rumah tinggal contohnya melalui developer, mungkin harus ditanya ke developernya. Jadi prinsipnya bisa dilakukan. Ketika dia tidak ada PBG, nanti harus buat dulu PBG. Terus ada ini ya nggak, Pak ya? Apa bayar denda jika ternyata udah denda Tidak, ada, Pak? tidak, tidak. Tidak ada. Tidak. Lalu dari Bapak Budi Prasetyo, di Ya, mana selamat sore, pertanyaannya mohon dijelaskan urutan proses dalam PBG dari pendaftaran sampai PBG keluar, Pak. eh, mohon sebentar ya, sebentar. Baik, boleh. Boleh, Pak. Ya, mohon maaf. Jadi mohon diulang, Pak Farah. Ya, Pak Farah. Mohon jelaskan urutan proses dalam PBG dari pendaftaran sampai PBG keluar. Proses PBG dari pendaftaran sampai PBG keluar, Pak. ini kalau saya jelaskan, ini kan tupoksinya dari konstruksi, kontraktor juga meskipun tidak detail. Saya kasih gambaran bahwa PBG ini dilakukan secara sistematis melalui tim BG. Setelah pemilik menyerahkan dokumen-dokumen yang tadi disebutkan, ini PBG ya, KTP pemilik, akte perusahaan, KTP pemilik ini harus yang ada dalam akte perusahaan. Kemudian dokumen lahan. Dokumen lahan ini kalau di Batam ini
TB, fatwa planologi, dan PL. Yang ketiga, PKKPR, dan sekarang diwajibkan PNBP. PNBP ini adalah retribusi, merupakan pajak negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Lalu ketentuan selama ini nomor 4 ini sebagai besar tidak. Tapi KKUP ini pada saat bangunan tersebut dilakukan di zona bandara. Kemudian dokumen lingkungan. Ini dilihat besaran satu proyek. Dia bisa SPPL, bisa UKL-UKL, atau AMDAL. Kemudian gambar teknis bangunan. Ini lengkap, ada arsitektur, dari site plan, layout, dan apa detail. Kemudian gambar struktur dari denah fondasi, lalu detail fondasi, field test, dan gambar rencana struktur keseluruhan lainnya. Kemudian gambar MEP, ini termasuk perhitungan. Jadi MEP itu untuk menentukan berapa ukuran dari RWDP atau pipa air hujan, berapa titik, itu kan harus ada perhitungannya. Kemudian berapa besaran septic tank misalnya, itu sudah ada perhitungan. 7 ini, nomor 7, perhitungan struktur bangunan. Jadi desain satu, misalnya dimensi bangunan kolomnya, itu harus ada dasar perhitungan. Kemudian yang nomor 8 ini spesifikasi teknis bangunan. Ini biasa ada di spek teknis, ini ada di uraian syarat RKS. Nah, yang terakhir adalah tentunya data ahli konsultan penyedia saat bangunan tersebut direncanakan. Nah, alurnya setelah ini semua dimiliki, itu semua masuk dalam sistem SIMBG. Kemudian nanti konsultan untuk PBG akan memaparkan terhadap perencanaan satu bangunan, dikonsultasikan kepada tim profesi ahli di karya, termasuk jadi satu bangunan tentunya harus ada garis padan bangunannya, ada dasar ketinggian bangunannya, di daerah mana terdiri, kan tidak semuanya bertingkat tinggi, ada persyaratannya. Dan ini semua dipaparkan kepada tim profesi ahli di Dinas Karya. Nah, setelah itu tentunya nanti TPA akan keluarkan rekomendasi penerbitan PBG. Nah, itu alurnya kurang lebih. Baik, Bapak. Sebelumnya jika penjelasan dari Bapak Yusuf masih kurang, masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan kembali ya Bapak Ibu yang tadi yang bertanya di chat. Jadi bisa langsung dijawab oleh Pak Yusuf langsung. Ya Pak Yusuf, selamat sore. Oke. Saya dengan Budi. Ini terkait pertanyaan saya mengenai flow-nya. Boleh kalau bisa Bapak share slide-nya ke kami Pak, biar rekan-rekan muda ini dapat memahami flow-nya. Karena kan kami juga butuh apakah sejak pendaftaran semua berkas masuk, kira-kira dari
cipta karya, memprosesnya berapa lama, kajian teknisnya, habis itu sampai ke undangan untuk presentasi, sampai nanti keluar distribusi, itu berapa lama sampai nanti batasan keluar PBG-nya gitu Pak, izin Pak. Ya, pada umumnya Pak, ketika semua dokumen lengkap, itu paling lama 21 hari PBG itu akan keluar. Bagaimana dengan Pak Budi? Ada lagi yang ingin bertanya, yang Ya, ditanyakan? itu eh, mungkin nanti tolong dibantu oleh eh, Pak Yusuf atau dari tim Apeknas untuk bisa memberikan flowchart-nya sama waktunya dalam proses dalam PBG-nya itu sendiri dari pendaftaran sampai ke diterimanya PBG. Itu aja mungkin bantuannya. Ya, Hmm, Boleh, boleh Terima kasih Pak. Pak. Nanti langsung langsung WA ke kami Apeknes ya Pak, di mana nomornya 018 777 8757. Nanti boleh japri ke kami langsung ya Pak, biar Ya, terima eh, kasih. baik. ya, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan Pak. Ada lagi dari Novrika Saputra, di mana untuk pengurusan PBG ini apakah melalui OSS atau SIMBG, dan flow prosesnya seperti apa, pengurusannya apakah wajib menggunakan konsultan. Baik, SIMPG per 2025 sekarang ini itu dilakukan melalui OSS dan disarankan menggunakan konsultan. Bapak Farah, dengar? Berarti eh, dibantu dibantu berarti jatuhnya ya Pak oleh konsultan ya Pak. Ya, ya. Baik. Lalu untuk ini dari atas nama iPhone. Selamat sore Bapak, izin bertanya. Jika ada bangunan existing, pemohon mengajukan SLF di mana bangunan 3 lantai, untuk aturan jika bangunan di atas 2 lantai harus ada informasi data tanah atau penyelidikan tanah. Sementara di lapangan pemohon tidak memiliki data penyelidikan tanah. Bagaimana solusinya Pak untuk melanjutkan proses SLF-nya Pak untuk menjamin bangunan mengikuti ketentuan teknis? Baik, pada kasus seperti itu, pertama harus dilakukan soil test di lokasi terdekat. Dua, harus dilakukan kajian struktur dulu. Kajian struktur ini setelah sederhana kita bisa lihat ketika tidak terjadi retakan pada bangunan tersebut, itu mungkin ya, karena kita tidak tahu dimensi kolomnya berapa, ukurannya sudah seperti apa, mungkin kuat. So, tapi kita lihat tuh fungsi bangunannya. Ketika itu untuk bangunan umum itu tentunya melibatkan jumlah okupansi yang besar, itu harus dilakukan penelitian lebih detail. Kemungkinan harus dicek berapa dimensi ukurannya, berapa mutu betonnya, agar bisa dilanjuti dalam tingkat layak fungsi. Karena nanti konsultan pengkaji itu yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan bangunan. Jadi nanti pasti dia akan dilakukan kajian oleh konsultan.
Ya, Berarti tetap harus ada kajiannya ya, Pak? ya, Eh, Lalu ini ada dari Nofrika Saputra. eh, Jika kemudian untuk perumahan atau jasa yang didevelop oleh pengembang atau developer tidak memiliki SLF, hanya memiliki PBG atau IMB saja, itu bagaimana, Pak? Apakah harus diurus SLF-nya? ini pertanyaan yang menurut saya sih sangat bagus untuk ke depan. Kalau saat ini yang saya lihat di Batam ya, dan pada umumnya di daerah lain juga untuk rumah tinggal itu belum dilakukan SLF. Mungkin 99% ya untuk rumah tinggal belum dilakukan SLF. Ini ya. Jadi untuk rumah tinggal memang belum mengarah ke SLF. Tapi beberapa rumah yang dari 3 lantai lebih pasti keamanan dia harus melakukan SLF. Tapi untuk bangunan industri itu tahu saya perbankan sekarang sudah dia tidak minta jaminan BG lagi tapi SLF. Karena kalau SLF sudah ada sertifikat layak fungsi, sudah pasti dia memiliki IMB atau PBG. Jadi sekarang perbankan dia megangnya SLF. Ya, dan rumah tinggal jadi menurut saya belum tersentuh oleh SLF. Baik, kepada Nofrika Saputra, apakah ada mau ditanyakan langsung, Pak? Kami persilakan ya, Pak. Kita lanjut untuk yang pertanyaan lagi. Eh, untuk share link materi akan kami share jika Bapak Ibu mengisi daftar hadir, Bapak ya. Akan kami kirimkan ke email masing-masing yang telah diisi oleh Bapak Ibu semua. Lalu dari Owi, Pak, apakah pengurusan SLF sudah termasuk dalamnya PBG? Terus yang kedua, untuk bangunan rumah tinggal lantai 2, apakah harus melakukan sondir? Nah, bagaimana itu, Pak? Ya, kalau kita merujuk terhadap sistem, di sistem tersebut banyak yang diminta. Sound ini disebut soil test, itu wajib di setiap bangunan yang didirikan melalui data sondir untuk menentukan jenis pondasinya. Jadi untuk 2 lantai juga diperlukan. Atau kalau sebelumnya di 2024 itu bisa dilakukan dalam kajian perhitungan struktur karena itu akan ada penanggung jawabnya. Jadi perhitungan struktur pun nanti ada yang jawab, tenaga ahli struktur. Kemudian tadi satu Bagaimana, Pak? lagi untuk bangunan 2 lantai tetap Putus-putus, harus Pak. ada soil test. Oh, Untuk bangunan 2 lantai tetap harus ada soil test baik. halo? Iya, Pak. Untuk bangunan 2 lantai Putus-putus, Pak. kalau, kalau menurut persyaratan tetap diminta soil test. Oke. Kalau untuk pengurusan SLF-nya, Pak, apakah sudah termasuk ke dalam PBG? Belum. Jadi PBG dan SLF ini memerlukan rentang waktu pelaksanaan konstruksi. Jadi setelah PBG itu baru pelaksanaan konstruksi. Bisa sampai 1 tahun. Kemudian bangunan tersebut selesai harus dilakukan tes commissioning oleh kontraktor bersama dengan
konsultan pengawas dan pemilik atau tim teknisnya. Nah, dari tes commissioning inilah bekal untuk melakukan SLF nanti oleh konsultan. Jadi dia berbeda karena ada rentang waktu konstruksi, Oh, berarti ya kan? iya, berarti PG terus kita melakukan konstruksi baru SLF ya Pak, berarti ya? Ya, karena Hmm. SLF ini kita kan harus lihat fisik bangunannya, jadinya seperti apa. Ketika dia memenuhi syarat semua, barulah keluar SLF-nya. Oke, baik. Lalu dari Bapak S. Pakpahan, di mana permohonan PBG tidak lagi mengupload di SIM BG ya Pak? Berarti dari OSS ya Pak, izin sekarang Jadi ya Pak, 2005. pintunya melalui OSS, tapi sistem tetap di PUPR. Eh, baik. Lalu dapat Dedi Supriyadi, arahannya jika ada perubahan PBG dari perizinan yang sudah terbit yang dahulu istilahnya IMB dari gimana Pak? Dia jika ada perubahan PBG dari perizinan yang sudah terbit yang dahulunya IMB, awalnya IMB, dia Kita mau ya, kita lihat dulu perubahannya karena apa? Karena fungsi dari rumah tiko misalnya, atau karena perluasan bangunan rumah tinggal. Nah itu prinsipnya tetap harus ada gambar yang baru. Nanti kita lihat ketika dia hanya menambah dan secara struktur itu masih kuat, bisa PBG perubahan. Nah, nanti yang sudah terbangun itu bisa diperhitungkan karena sudah beres. Tinggal penambahannya. Tapi ketika dia merubah secara struktural, berarti kan ini harus baru semua. dengan langsung ditanyakan Pak. Ya. Dulu kan ada IMB, Soal luasnya 73, 2 lantai. Kemudian kita rubah bentuknya, luasnya sama. Nah, kita urus PB perubahan itu di dalam sistem SIMBG-nya tidak terakomodir. Jadi itu mohon arahannya seperti apa, Pak? Perubahan fasadnya saja ya, perubahan tampak. Ya. Betul, betul, betul. Memang kalau sistem kan dia agak ya, dia bicara dengan standar-standar yang ada. Jadi Putus-putus, Pak, putus-putus. ya kalau tidak ada perubahan luas, hanya perubahan tampak, memang di sistem itu tidak akan bisa dideteksi, Pak. Jadi itu dianggap tidak ada perubahan. Oh, berarti patokannya hanya luas saja berarti, Pak, ya? Iya, ketika luas bertambah atau fungsi bangunannya berubah, itu di kajian SLF pasti berubah. Dan itu nanti mungkin harus kajiannya panjang, Pak. PKKPR pun dilihat tata ruangnya, apakah di situ daerah atau jasa kan tidak semua. Tapi kenyataannya begini Pak, kalau kita tidak rubah, ketika KPR dia tidak mau orang banknya harus sama dengan fisik lapangan. Ini jadi masalah Pak. Dengan di sistem tidak bisa terima. Iya. Ya, baiknya gimana? Bisa sistem itu menghendaki, bisa Pak tetap, itu harus dilakukan permohonan baru, pun perubahan tambak saja. Sistem menghendaki demikian. Tapi di sistem tidak ada Pak perubahan itu, tidak bisa, harus otomatis permohonan baru gitu. Iya, permohonan baru Pak itu dianggap. Sedangkan itu kan sudah izin, jadi otomatis masa izin lagi, 2 kali izin jadinya. Ini yang kadang-kadang gimana ya?
Jadi menyulitkan gitu. Coba nanti saya coba, nanti Pak Dadi tinggalkan nomor Pak. Hal ini saya tanyakan ke Oke, oke Pak, oke. kait Oke. ya. Perlu karena banyak sih, bukan saya aja ya, banyak lah di Batam seperti ini kejadiannya sih. Mungkin itu Pak. Ya. Perlu Ya, ya, di sistem itu bagaimana caranya untuk mengakomodir terjadi perubahan tersebut. Karena di dalam tool-toolnya itu tidak ada gitu. Harus ya, mengulang awal dari awal. Jadi izin di atas izin jadinya. ya betul Pak. Ya, nanti tinggal saja Pak nomornya. Pak. Boleh. Oke. Saya kirimkan nomor saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Atau boleh juga Pak Dadi WA ke kami ya, nanti kita teruskan ke Pak Yusuf. Oke, oke Bu, makasih Bu. Lalu ada lagi pertanyaan dari Bapak Budi Prasetyo, di mana mohon juga terkait salah satu syarat PBG adalah PKKPR yang berbayar. Dan sering sekali saat ini pengurusan PBG terhambat karena belum terbitnya PKKPR. Sudah bayar restribusi PKKPR. Mohon dari pihak APNAS bisa menyampaikan ke Kementerian ATR BPN untuk bisa proses lebih dipercepat karena keterlambatan PBG menjadi hambatan untuk investor di Indonesia. Ya, Oh, ya betul itu. Betul masukan dari Pak Budi. Bagus. boleh Pak, nanti kita coba sampaikan ke ini ya Pak, ke Kementerian ATR-nya ya Pak. Terima kasih. Lalu lalu dari lalu dari Bapak Samuel Pakpahan, di mana terkait PKKPR PNBP ini yang saat ini menjadi kendala dikarenakan apabila pengajuan PKKPR dengan luasan yang besar, maka pengurusan dokumen sampai ke pusat, di mana proses terbit PKKPR lama terbitnya. Apakah proses PBG untuk daerah seperti Batam dapat dilengkapi dengan PKKPR terbit otomatis dan fatwa? Mohon pencerahannya, Pak. Ya, jadi kalau untuk satu daerah kawasan entah itu industri apa itu memang dari segi luasan harus diurus dari kementerian. Jadi tentunya ini kan prosesnya akan lebih lama. Tapi kalau secara logika nih ya, dia kan ketika satu kawasan industri atau kawasan ya industri lah ya, ketika dia sudah cukup lama di Kota Batam, secara logika PKKPR otomatis pun itu sudah berlaku seharusnya. Karena kan dia kalau kita lihat secara tata ruang, tidak mungkin satu kawasan industri yang sudah berdiri lama di Kota Batam tiba-tiba keluar tata ruangnya dengan warna yang berbeda. Tidak mungkin. Jadi kalau secara logika, dia cukup dengan PKKPR yang gratis. Karena ini kan dulu kan hanya diminta PKKPR, kemudian tata ruang, sesuaikan. Pasti kalau secara logika itu sudah sesuai tata ruangnya. Warnanya pasti sudah untuk jasa, untuk usaha. Kan? Jadi itu komentar saya. Tapi masalah ini memang saya akan coba diskusi dengan dinas terkait dan ATR. Ya, ya memang. Nanti saya akan diskusikan ya lebih lanjut. Baik, Pak. Lalu, oh,
Dari chat sudah habis pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang masih kurang berkenan, yang ingin disampaikan? Ada satu pertanyaan lagi. Bila tadi coba dibacakan. Ada satu pertanyaan Oh, terakhir. oh ya, baru ada Pak. Bila PBG dilakukan oleh konsultan, maka kontrak konsultan perencana dapat dinyatakan selesai bila PBG sudah disetujui. Bagaimana itu, Pak? Kalau dari pengalaman saya di proyek pemerintah, itu dia akan berbeda. Karena kenapa? Kasihan kontraktor, konsultan perencananya. Kelamaan dia mengikuti nanti sampai proses sampai pelaksanaan selesai, atau sampai PBG selesai. Tapi itu tergantung pijakan masing dari pengguna anggaran. Apakah mau dimasukkan dalam rencana bagus? Jadi apa yang direncanakan adalah termasuk dengan perizinannya. Itu mungkin nah, bisa bisa dimungkinkan Bisa mungkin. ya. Baik, Pak. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang PBG? Berarti PBG ini eh, lewat konsultan lah ya, Pak? Ya, tadi saya lanjutkan yang tadi ya, saya tambahkan. Kenapa ketika satu proyek itu pasti dilaksanakan dengan anggaran yang sudah disediakan, pasti pemilik bangunan dia akan melakukan melalui konsultan rencana. Karena pasti, karena sekarang ada jangka waktu ketika PBG terbit harus dilaksanakan. Tapi ketika dia direncanakan dulu sajalah, bangunnya kan tunggu anggaran berikut, pasti itu akan jadi tergantung nanti dari pengguna anggaran kalau di pemerintahan. Ya, Berarti PBG kalau lengkap semua 21 hari ya, Pak. Berarti ya lengkap semua ya, terbitnya. ya. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau jika masih ada eh, yang bingung atau boleh langsung hubungi ke kami biar nanti kita teruskan kepada Pak Yusuf langsung untuk pertanyaannya, di Ya. mana nomor WA kami halo 0811 777 di mana bisa dibantu untuk konsultan PBG-nya. Ya, Ya. Apeknas ini kan rekanan dari IAIKP, jadi kita selalu bergandengan. Eh, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kita apakah ada kata yang dapat disampaikan, Pak, tentang PBG, Pak, pengurusan PBG? Apakah PBG ini ibaratnya mudah, mudah, mudah jika kita lengkap atau gimana, Pak? Boleh sampaikan tentang PBG, Pak, secara singkat? Secara singkat, PBG ini yang Ya. perlu diketahui oleh para anggota Apeknas yang 99% kontraktor. Ini harus dimiliki dari setiap bangunan yang akan dibangun. Maaf, Pak, masih putus-putus, Pak. Jadi kalau pesan singkatnya, untuk setiap proyek yang akan dilaksanakan, itu boleh nanti kontraktor juga menanyakan apakah sudah ada izin bangun. Karena kenapa?
ketika tidak ada izin bangunannya, kita membangun satu proyek yang cukup besar, itu pasti nanti tim pengawas dari Cipta Karya akan datang. Kalau proyek tersebut besar, kalau proyeknya kecil mungkin kalau di Jakarta sih sudah pasti datang dari kelurahan. Tapi nanti akan bermasalah di perbankan jika tidak ada perizinan tanya ke perbankan. Jadi makanya kenapa PBG ini perlu kontraktor tahu bahwa memang ini satu perizinan yang harus dimiliki oleh pemilik ketika dia akan membangun. Gitu. Ya, Bapak. Oh, baik Pak, terima kasih. Ini ada terakhir kayaknya dari ini dari Bapak Satria, sarannya ke depannya narasumber memakai singa kuat agar jangan terputus. Oke Pak, untuk itu mohon maaf Pak sebelumnya ya. Lalu dari Ibu Anita Silvia Pak, izin bertanya, Bapak bagaimana tanggapan Bapak terkait pernyataan Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait menyebut bahwa sebanyak 180 daerah telah menggratiskan biaya retribusi PBG serta pengurusan PBG maksimal 10 hari. Terima kasih, Pak. Tidak kapasitas saya menjawab pernyataan menteri tersebut, tapi kalau itu pun dilaksanakan, itu kan akan lebih jadi kebaikan untuk kita semua. Untuk kita berdua saja. Ada lagi. Oke Pak, ada lagi dari Owi. Adakah standar biaya jasa konsultan teknis untuk biaya PBG? Berapa biaya minimalnya dari bangunan biasa sampai bangunan yang kompleks, Pak? Mungkin Untuk itu, ya, untuk pertanyaan ini mungkin nanti bisa lewat Apeknas, karena mungkin waktu juga. Ini ternyata antusias sekali ya kontraktor. Benar Pak, Karena sampai sudah 106 orang Pak. saya kaget juga, kok pesertanya banyak sekali ya. Ternyata jadi trending topik juga di kontrak. Oke. Jika Bapak Itu Ibu masih apa saja ya, yang pertanyaan mengenai biaya segala. boleh. Jadi jika Bapak Ibu yang masih ingin bertanya tentang konsultan lebih lanjut dapat menghubungi WA kami ya Pak untuk 0811 777 8757 yang sudah kami di kolom chat sudah kami chatkan. Oke Pak, mungkin kita dapat akhiri saja berarti Pak. Baik, terima kasih. Boleh oke sebelum itu sebelum itu terima kasih Bapak atas pemaparan yang luar biasa atas jawabannya di mana pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi. Sebelum mengakhiri acara webinar ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali Bapak Ibu. Mohon dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Oke. Saya hitung Bapak Ibu, boleh ditahan ya. 1, 2, ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum itu kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat di-download dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe ya.
Dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Terakhir, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para narasumber serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Kita